Ultimate Martial Divine King, episode 91. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Siapa-siapa, gelombang energi dahsyat dilepaskan dari tubuh macan tutul guntur bermata tiga. Mata di tengah dahinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Petir perak yang berkilauan terus berkumpul, dan tampak seperti bola petir yang akan meledak. Apakah sudah gila? Sudut mata Chu Hen menyipit, dan aura mendominasi dan ganas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan gelap Yuan sejati dengan cepat merambat ke tombak iblis penghukum bagaikan tanaman merambat. Tubuh Chu Hen diselimuti lapisan cahaya hitam iblis. Angin dingin dan hikmat bergejolak dengan liar, dan niat membunuh yang tak terlihat diam-diam memenuhi udara. Macan tutul guntur bermata tiga merasakan aura berbahaya yang keluar dari tubuh Chu Hen, dan ketakutan seperti manusia muncul di matanya. Namun, tidak ada niatan untuk mundur. Mengaum, macan tutul guntur bermata tiga meraung ke arah langit, dan kilat di tengah dahinya membesar hingga luar biasa, sama menyilaukannya dengan matahari. Namun, tepat pada saat itu, tubuh Chu Hen bergerak dan tiba-tiba ia melesat dengan dahsyat. Cahaya hitam yang melilit tubuhnya dengan cepat berkumpul menuju tombak penghukum iblis. Lingkaran cahaya hitam itu bagaikan aliran air yang menyatu menjadi sungai dari segala arah. Garis-garis dan pola pada tombak penghukum iblis tampak memanjang aneh, dan seperti tanaman merambat ke lengan Chu Hen. Pada saat itu, Chu Hen merasa seolah-olah dirinya terhubung dengan tombak penghukum iblis, dan momentum angin yang memecah itu menimbulkan suara gemuruh guntur yang mengejutkan. Gemuruh, tidak diketahui dari mana suara ini berasal, tetapi suaranya memiliki kekuatan yang menembus langsung ke kedalaman jiwa seseorang. Tubuh macan tutul guntur bermata tiga tanpa sadar gemetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Detik berikutnya, petir di tengah dahinya menyambar ke arah Chu Hen, dan aura penghancurnya menyebabkan udara bergetar. Petir itu setajam dan menyilaukan seperti bilah listrik. Namun, Chu Hen sama sekali tidak takut. Tombak penghukum iblis yang dikelilingi oleh siklon hitam itu jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dengan suara, bang, tombak itu menghantam pilar petir dengan keras. Percikan api berterbangan di mana-mana, dan sisa-sisa energi dahsyat itu menyapu ke segala arah. Pohon-pohon ditebang, batu-batu berjatuhan, dan lapisan tanah tebal terkikis rata. Menghadapi benturan yang begitu dahsyat, Chu Hen bahkan tak mundur setengah langkah. Tombak dingin yang tajam dan beringas itu merobek udara, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Setelah itu, tombak itu dengan kuat menusuk kepala macan tutul guntur bermata tiga. Raungan, darah merah menyembur keluar, dan macan tutul guntur bermata tiga mengeluarkan rintihan pelan dan sedih sebelum akhirnya terjatuh tak berdaya ke tanah. Hah, Chu Hen menghela napas lega. Ini adalah iblis besar kelas 4 ketiga yang dibunuhnya hari ini. Dalam pertarungan sesungguhnya, teknik tombak Chu Hen juga semakin terampil. Aku ingin tahu bagaimana kabar Haozi dan yang lainnya. Gumam Chu Hen pelan. Tak lama kemudian, ia membelah tubuh macan tutul petir dan mengeluarkan inti kristal dari dalamnya. Lalu, dia kembali ke arah asalnya. Dekat pinggiran pegunungan Tianqi. Kakak senior Chu Hen, kau kembali. Seorang pria muda dan seorang wanita muda muncul dari balik pohon besar, dan berjalan menuju Chu Hen dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajah mereka. Kedua orang ini tak lain adalah Li Huiye dan Zhou Lu. Kenapa cuma kalian berdua? Di mana Haozi dan Mu Feng? Tanya Hen itu. Karena ini adalah pertama kalinya Li Huiye dan Zhou Lu datang ke pegunungan Sky Lake, keduanya tidak berani bertindak sendiri. Namun, siswa yang lebih tua merasa kekuatan mereka terlalu rendah dan enggan membawa mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membentuk tim beranggotakan 4 orang, yaitu Mu Feng dan Haozi. Kakak senior Chu Hen, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Ekspresi Li Huiye tampak sedikit cemas. Mu Feng dan Haozi pergi bersama beberapa orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran untuk mendapatkan buah Yuan Darah. Akademi Bela Diri Kekaisaran, buah Yuan Darah. Chu Hen terkejut. Prefektur Tensei bukan satu-satunya tempat berlatih di pegunungan Danau Langit. Para murid dari berbagai perguruan tinggi tingkat tinggi lainnya juga tersebar di berbagai tempat. Akademi Bela Diri Kekaisaran adalah kepala dari 5 rumah bela diri besar. Mengapa mereka mencari Haozi dan Mu Feng? Adapun yang disebut buah Yuan Darah, Chu Hen pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah sejenis harta surgawi yang tumbuh di tempat-tempat dengan yin ekstrim. Ia tumbuh dengan menyerap esensi dan darah binatang iblis sebagai nutrisi. Buah Yuan Darah mengandung energi yang sangat murni dan besar.
Itu dapat memperkuat meridian, membentuk otot dan tulang, serta menutrisi energi. Itu efektif bahkan untuk Wushu yang berada di tahap transformasi inti. Dan bagi Wushu yang berada di tahap pembukaan elemental, itu merupakan harta yang langka. Namun, Chu Hen masih bingung. Mengapa orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran mengatakan hal sepenting itu kepada orang lain? Apa yang terjadi? Tanya Chu Hen. Ada binatang iblis yang menjaga buah Yuan darah. Li Huiye menjelaskan. Lalu, orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran kebetulan melihat kakak senior Haozi mampu mengendalikan tikus penggigit emas. Jadi mereka menyarankan agar kami bekerja sama memetik buah Yuan darah. Pada saat itu, mereka akan menarik perhatian binatang iblis yang berjaga di sana dan membiarkan kakak senior Haozi mengendalikan tikus penggigit emas untuk mencuri buah Yuan darah. Jadi begitu, mata Chu Hen menyipit. Tapi, aku kenal pemimpin orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, kata Zhou Lu. Orang itu bernama Qi Yuan, dan dia bukan orang baik. Aku sudah memberi isyarat kepada mereka berdua untuk mengabaikan Qi Yuan, tapi Mu Feng tetap menyeret Haozi. Saat kata-kata ini keluar, wajah Chu Hen sedikit menggelap. Sepertinya bekerja sama dengan orang-orang dari Imperial Martial Academy ibarat meminta kulit dari seekor harimau. Ini masalah serius, kenapa kamu tidak memberitahu instruktur Zuomo dan yang lainnya? Kami juga ingin. Li Huiye tampak menyesal. Kakak senior Mu Feng lah yang tidak mengizinkan kami memberitahu instruktur Silan. Qi Yuan berkata bahwa buah Yuan darah itu terbatas, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jadi kakak senior Mu Feng menyuruh kami menunggu di sini sampai mereka kembali. Orang ini, Chu Hen mengerutkan kening. Biasanya, ia mengira Mu Feng berpura-pura gila, tapi ia tak menyangka terkadang Mu Feng begitu bodoh. Dengan kekuatan mereka, jika orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran berselisih dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ke arah mana mereka pergi? Tanya Chu Hen. Ke arah sana. Li Huiye menunjuk ke suatu arah. Kalian berdua kembali dan beritahu instruktur Zuomo dan yang lainnya. Aku akan mengejar mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kakak senior Chu Hen, kekuatan Qi Yuan itu berada di level ke-7 alam pembukaan elemen. Hati-hati. Mengerti. Dengan itu, sosok Chu Hen bergerak, dan dia buru-buru menuju ke suatu arah, menghilang ke dalam hutan lebat dalam beberapa kedipan mata. Li Huiye dan Zhou Lu tidak ragu-ragu, dan mereka menuju markas secepat yang mereka bisa. Kabut tebal menyelimuti, dan binatang iblis meraung. Di sebuah lembah teduh, di mana matahari tidak bersinar, pertempuran sengit tengah berlangsung. Hampir 100 binatang iblis menyerang 5 pria dan wanita muda dengan ganas. Jie, ya, binatang-binatang iblis ini semuanya monster dengan lengan dan kaki panjang, serta bulu hitam. Mereka tampak seperti monyet, tetapi ada tanduk tajam di dahi mereka. Monyet hantu bertanduk satu adalah binatang iblis tingkat 2. Ia sangat lincah, gesit, dan cepat, tetapi kelemahannya adalah ia tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Merasa, darah berceceran, dan monyet hantu bertanduk satu terbunuh. Meskipun para pemuda dan pemudi dikepung, mereka sama sekali tidak panik. Masing-masing dari mereka bertarung dengan tertib, seolah-olah mereka sedang mengulur waktu. Makhluk jahat, jangan berani-beraninya kalian melompat-lompat di depanku. Merasa, pedang tajam Qi merobek udara, dan seperti hantu, ia memotong beberapa monyet hantu bertanduk satu menjadi 2. Orang yang menunjukkan jurus pedang sekuat itu adalah seorang pria tampan dengan sikap yang luar biasa. Jurus pedangnya memancarkan aura bebas dan santai, dan setiap kali ia mengayunkan pedangnya, darah monyet hantu bertanduk satu akan berceceran 5 langkah darinya. Kakak senior Qi Yuan, kemampuan pedangmu meningkat pesat lagi. Teriak wanita lain yang memegang pedang ringan dengan terkejut. Jangan terganggu, fokuslah pada musuh. Kata pria bernama Qi Yuan dengan acuh tak acuh. Mengerti, kakak senior Qi Yuan. Di antara kelima orang itu, 4 orang berasal dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, dan seorang lagi adalah Mu Feng. Aku menghindar. Aku menusuk matamu. Gaya bertarung Mu Feng juga cukup unik. Pada dasarnya, ia akan menghindar ke sana kemari, atau ia akan secara khusus menyerang titik lemah monyet hantu bertanduk satu. Seolah-olah mereka sedang bercanda. Meskipun orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran terampil, jumlah monyet hantu bertanduk satu memiliki keuntungan besar. Seperti kata pepatah, semut bisa menggigit gajah sampai mati, dan sekawanan serigala bisa mencabik-cabik harimau. Beberapa dari mereka tidak berani masuk jauh ke dalam kerumunan binatang buas, dan mereka hanya memblokade jalan masuk lembah, melawan dan mundur. Namun, di kedalaman lembah itu, ada sebuah pohon besar dengan dedaunan yang rimbun.
Pohon ini sangat aneh, daunnya hijau seperti batu giok, bersinar dengan cahaya putih. Di sela-sela dahan dan daunnya, terdapat buah-buah berwarna merah sebesar buah lengkeng. Buah merahnya lembut dan indah, memancarkan wangi yang menggoda. Seekor tikus kecil yang lucu menyelinap ke puncak pohon, diam-diam memetik 2 buah yuan darah, lalu buru-buru menggali ke dalam bunga dan rumput. Setengah jalan mendaki gunung, di balik batu yang relatif tersembunyi. Ekspresi Haozi sedikit terfokus, perhatiannya berpindah-pindah antara pertempuran di depannya dan pohon buah yuan darah di lembah. Dan di hadapan Haozi, ada 30 hingga 40 buah merah empuk di atas selembar kain putih, masing-masing buah memancarkan cahaya merah halus, tampak sangat aneh. Ji. Bersamaan dengan suara pelan, tikus emas kecil yang memegang 2 buah yuan darah di tangannya, menjulurkan kepala kecilnya yang berbulu dari rumput. Emas kecil, kau sungguh hebat. Mata Haozi berbinar, dan dia berkata dengan ekspresi gembira. Ji. Tikus kecil pemakan emas, seolah mengerti kata-kata Haozi, dengan santai meletakkan 2 buah yuan darah di depannya. Ini hampir cukup. Melihat hampir 40 buah yuan darah di depannya, senyum penuh arti muncul di wajah Haozi. Dia bukan orang yang serakah, dan ini sudah cukup. Akan tetapi, kecerdasan monyet hantu bertanduk satu itu cukup rendah, itulah sebabnya mereka dapat berhasil dengan mudah. Seketika, Haozi membungkus buah yuan darah di depannya dengan kain putih, lalu berdiri dan berteriak kepada orang-orang yang bertarung dengan monyet hantu bertanduk satu di lembah, Mu Feng, sudah hampir cukup, mundur.